kita mulai, waktunya 15 menit. Kita buat kesepakatan dulu. Nanti mau selesai coaching, refleksi, atau selesai dua-duanya baru kita refleksi. Kita tentukan awal dulu. Dua-duanya dulu. Nah, jadi nanti pas refleksi kayak secara santai kayak lebih nyaman aja sih. Ya, oke. Siap. Ya. Oke, Bu. Ini jam 13.11, berarti 15 menit. Nanti sampai di angka 13.26. Oh, 27, 30 lah. iya. Malam-malam 13. 30. Halo Bu Lili. Halo, Assalamualaikum Us Ani. Ya. Ada yang perlu ngobrol ini? Lihatnya muka-mukanya. Iya, betul sekali. Agak tegang ini. Betul sekali. Jadi saya mau minta bantuan untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi Bu Lili. Oh ya, Bu Ani. Oh ya, Bu Ani. Apa yang bisa saya bantu, Ibu? Sebelumnya makasih ya Bu Lili sudah bersedia membantu saya. Nah, saya ini sebenarnya ingin mendiskusikan masalah yang saya alami Bu Lili. Oh ya, Us Ani. Nantinya apa ya yang Us Ani mau capai dalam diskusi yang akan kita lakukan ini, Us? Jadi, Bu Lili, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu Lili. Oke deh. Oke, Bu Us Ani. Coba deh sekarang Us Ani ceritakan ada masalah apa sih, Us? Jadi sebenarnya Bu Lili, saya tuh merasa bingung ya dengan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya, Bu Lili. Merasa bingung ya? Coba, apa sih yang membuat Us Ani merasa bingung dengan tugas yang diberikan dari kepala sekolah itu? Saya itu bingungnya gini sih, kan 2 minggu lagi itu akan ada lomba penulisan artikel ilmiah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, kemarin saya mendapatkan tugas ini dari kepala sekolah untuk mengikuti lomba ini. Itu sih bingungnya saya. Terus, apa yang membuat Bu Us Ani bingung? Kan bagus itu mengikuti lomba. Tapi saya ini merasa nervous, saya merasa nggak pede gitu Bu untuk mengikuti lomba ini. Kira-kira apa yang membuat Us Ani itu kok tidak percaya diri? Saya nggak percaya dirinya itu karena saya merasa kemampuan menulis ilmiah saya itu belum bagus, Lili. Coba deh Bu Us Ani ceritakan sama saya apa yang sudah Us Ani lakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis artikel ilmiah itu. Nah, setelah kepala sekolah itu menugaskan saya sebenarnya sudah membaca dari beberapa contoh artikel ilmiah di media massa tuh kayak di internet, kemudian di beberapa web gitu ya. Dan saya sudah ini berlatih membuat buku harian saya setiap hari, nulis-nulis lepas gitulah setiap hari gitu. Tetapi saya tetap merasa kurang percaya diri Bu. Jadi Us Ani ini sudah mencoba untuk membaca, berlatih, tadi juga melihat video, membaca referensi, dan mengikuti pelatihan menulis artikel ilmiah ya. Itu udah bagus loh Bu. Terus apa yang membuat Ibu nggak percaya diri? Jadi saya juga ini sih apa itu sih masih merasa kurang
percaya diri. Mungkin karena saya kurang berlatih lebih banyak lagi ya di Bu Lili. Tadi Usani kan bilang sudah pernah menulis karya ilmiah ya. Coba deh Usani kirim karya ilmiah itu ke saya. Saya mau lihat karya ilmiah yang Usani udah tulis tadi. Bisa Tapi ini dikirim ya, Us? ya, tapi ini baru saya latihan ya Bu ya. Nanti saya kirimkan sekarang aja deh Bu. Saya kirimkan lewat WA ke Bu Lili. Nanti minta tolong dibuka sebentar ya Bu Lili. Ya, coba. Bisa, Bu. Udah Bu Lili, udah masuk. Ya, coba saya lihat dulu. Nah, ini udah bagus loh, Us. Artikelnya ternyata Us Ani menunjukkan kalau sudah mempunyai kemampuan untuk menulis artikel loh ini. Sekarang apa yang Us Ani mau lakukan supaya lebih percaya diri? Eh, apa ya Bu Lili? Kayaknya saya akan membuat janji dulu deh dengan Pak Heri. Beliau itu sudah ahlinya. Nah, kedua saya akan apa ya meminta beliau untuk membimbing saya dalam menciptakan penulisan artikel ilmiah ini. Kan Wah, beliau kan berpengalaman ya dalam kepenulisan artikel ilmiah di beberapa media massa. itu langkah-langkah bagus loh, Us. Terus apa ada hal lain yang akan Us Ani lakukan? Mungkin saya akan menunjukkan artikel tadi yang saya berikan ke Bu Leli ke Pak Heri kali ya Bu ya, biar diperiksa diteliti gitu ya Bu. Terus ada cara lain nggak yang Us Ani membuat lebih percaya diri dalam membuat artikel ilmiah? Eh, Mungkin ini sih apa namanya, saya akan cara lain ya Bu ya. Cara lainnya saya akan menghubungi Pak Heri dan membuat janji dengan beliau untuk membimbing saya berlatih membuat artikel. Kalau tadi kan baru sekedar menunjukkan gitu ya Bu ya. Nah sekarang mungkin untuk lebih ke apa ya ke pelatihannya gimana yang benarnya gitu, lebih ke bimbingannya gitu Bu. Oke, berarti bisa saya simpulkan ya Bu, Ibu Ya, Us Ani lebih percaya diri jika menulis artikel itu latihannya bersama Pak Heri ya. kayaknya seperti itu karena beliau handal. Oke, mungkin Us Ani bisa menceritakan kembali apa yang mau Us Ani lakukan berikutnya. Apa ya Bu? Setelah setelah eh, tadi ya Bu ya, setelah mengajar nanti saya akan menemui Pak Heri secara langsung untuk pertemuan-pertemuan ke depannya. Jadi nggak hanya sekali, nanti mungkin beberapa kayak bimbingan beberapa kali gitu Bu, biar lebih matang lagi. Bagus itu Bu. Lalu setelah Ibu membuat komitmen bahwa nanti setelah mengajar mau ketemu Pak Heri, eh, kira-kira siapa yang mau membantu Us Ani buat melaksanakan komitmen tersebut? Kayaknya saya mau minta bantuan Bu Arfi deh Bu, kan beliau juga tahu saya kalau ditunjuk seperti ini gitu. Kemudian saya ingin meminta Bu Arfi untuk mengingatkan komitmen saya. Semoga beliau eh, bisa konsisten dalam mengingatkan saya sih, dan insya Allah saya akan minta bantuan ke depannya. Wah, ide bagus itu Us. Us Ani, wah pasti bisa ini. Terima kasih ya Bu Lili atas waktu dan bantuannya. Lain kali mungkin saya akan minta saran-saran lagi kepada Bu Siap, Lili. siap Us. Terima kasih ya Bu Lili ya. Ya, nggih. Assalamualaikum Us Ani. Waalaikumsalam Bu Lili.
Us punya waktu longgar nggak nih? Saya mau ngobrol-ngobrol dikit dong. Ada apa ya, Bu? Kok saya lihat sepertinya Bu Lili ingin menyampaikan sesuatu deh kepada saya. Mungkin ada yang bisa saya tanggapi, Bu Lili. Iya nih Us. Mohon maaf ya Us kalau mengganggu waktunya sebentar. Nggak apa-apa kok, Bu. Insya Allah saya free untuk siang hari ini untuk Bu Lili. Iya. Begini Bu, saya itu mau curhat masalah saya. Ya, Eh, Mungkin Us Ani mungkin bisa bantu saya. ya, dengan sangat senang hati Bu Lili. Kira-kira apa ya, Bu, yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya itu merasa sedikit khawatir ya, Us. Karena ini kan sudah mau mendekati penilaian akhir semester nih. Eh, Kok kayaknya siswa saya di kelas satu itu agak sulit ya tentang pengajaran penjumlahan, terutama penjumlahan. Ya saya kan ngajarnya kelas satu nih Us, tapi Hmm. kok ini kayak masih jauh dari target gitu. Oh ya Bu Lili, maaf ini sebelum melangkah ke lebih jauh. Kira-kira nanti tujuan dari pembicaraan kita apa nih Bu? Sebelum ke permasalahan ini. Ya kemarin kan ini kan mau ini kita kan mau membahas tentang solusi tentang pembelajaran penjumlahan di kelas satu nih Us. Tadi kan sudah saya menyampaikan kalau ini udah mau penilaian akhir semester nih Us. Ya nilainya kan mau masuk ke rapot nih. Tapi kok saya lihat anak-anak kelas satu itu kok belum bisa ya dalam pembelajaran penjumlahan kayak gitu Us. Mungkin Us Ani masih bisa bantu saya cari solusinya. Oh oke, okay. Yes. Jadi mungkin ini Bu Lili bisa menceritakan apa yang sedang Ibu rasakan yang lebih detail. Jadi mungkin saya nanti bisa membantu. Iya nih Us, anak-anak itu kok ternyata dalam mengingat fakta dasar penjumlahan itu, kok ternyata masih sulit ya. Padahal saya itu udah mencoba berbagai metode nih Us, tetapi kok sepertinya mereka memang belum benar-benar belum paham kayak gitu. Gitu ya. Jadi memahami dasar-dasar penjumlahan ini memang fungsi penting ya Bu Lili, apalagi kan anak-anak kelas 1 SD itu apa ya, matematika dasarnya harus dapat dulu. Nah, nanti kalau di jenjang selanjutnya kan tinggal melanjutkan gitu ya. Lalu dari situ apa yang sudah Ibu Lili lakukan? Iya sih Us, saya punya rencana nih Us. Mungkin saya mau mencoba pendekatan yang lebih visual dan interaktif kali ya Us. Ya, ya, bagus, bagus. Nah, menurut Ibu, Ibu Lili nih apa metode lain selain tadi yang visual yang bisa Ibu Lili lakukan? Mungkin saya mau menggunakan metode manipulatif kali ya. Jadi pembelajarannya berdasarkan abstrak gitu ya, bukan konkret lagi, tapi kayak menggunakan bahan ajar yang melibatkan konsep penjumlahan kali ya, Bu. Jadi kita mau menggunakan metode manipulatif gitu kali ya. Apakah selama ini Ibu Lili sudah menggunakan metode manipulatif tersebut? Sejauh ini saya belum banyak sih Us menggunakan metode itu, tapi mungkin itu menjadi langkah yang bagus kali ya Us. Iya, iya, iya. Nah, betul Bu. Menurut Ibu nih, bagaimana cara menggunakan metode manipulatif tersebut? Mungkin kita
bisa menggunakan benda-benda sehari-hari ya sebagai manipulatif. Contohnya mungkin kita bisa menggunakan potongan buah, mainan kecil, atau menggunakan kerikil-kerikil saat memulai pelajaran penjumlahan. Jadi kita mungkin bisa mengajak anak-anak itu untuk secara fisik menyusun benda-benda tersebut untuk merepresentasikan jumlah yang dimaksud kali ya, Us. Wah, Insya Allah saya mendengarnya aja tuh sepertinya akan lebih menarik loh Bu Lili. Apalagi kan anak-anak SD kelas 1 pasti seru banget. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya yang akan Ibu Lili lakukan? Itu kan sudah langkah yang baik sekali Bu Lili. Mungkin saya akan mencoba membawa pengajaran manipulatif itu di kelas dan memberikan kesempatan kepada anak-anak bermain sambil belajar tentang penjumlahan tersebut kali ya, Us. Iya, betul sekali. Tapi kalau mereka nggak tertarik gimana ya Bu Lili? Kan Oh iya ya, Us. Saya nggak terpikirkan itu ya. Bagaimana jika nggak tertarik? Mungkin rencana saya juga kita bisa membuat kegiatan lebih menarik dengan pendekatan pembelajaran pada kehidupan sehari-hari kali ya. Misalnya dengan membuat cerita pendek yang melibatkan penjumlahan atau menggunakan gambar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka kali ya, Us. Jadi lebih nyata gitu ya, biar Iya. lebih menangkap karena itu terjadi di kehidupan mereka sehari-hari. Itu bagus sekali, Bu. Nah, oh ya Pak, Bu Lili, apakah Ibu Lili juga memberikan apa itu umpan balik positif dalam menghargai usaha mereka saat mengikuti pembelajarannya Bu Lili? Kalau umpan balik positif, ya sih Us, saya memberikan penguatan positif dan saya sering memberikan pujian saat mereka berhasil menyelesaikan tugas penjumlahan terhadap murid saya. Bagus sekali dan pasti mereka lebih antusias lagi ya Bu Lili ya. Iya, iya. Bagaimana Bu Lili? Apakah sudah lebih lega? Iya, iya Us. Wah, bagus ini Us. Mungkin saya akan mencoba untuk mengimplementasikan tentang pembelajaran manipulatif dan juga pembelajaran yang dilakukan berkaitan dengan penjumlahan dengan kehidupan sehari-hari kali ya Us. Ya, syukur deh kalau Bu Lili sudah merasa lebih lega. Nah, lalu dari yang sudah Ibu Lili rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk merencanakan, melakukan rencana untuk menjalankan rencana tadi Bu Lili? Saya akan mencoba untuk mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas saya, Us. Sepertinya itu menarik kali ya, karena kelas 1 itu kan pembelajarannya juga harus berpusat pada siswa nih. Apalagi siswa kelas 1 itu kan transisi dari PAUD, jadi mereka lebih seneng kalau sambil bermain kali ya, Us. Sepertinya akan menarik. Nanti akan saya dengarkan cerita-cerita dari Bu Lili lagi deh untuk selanjutnya. Oh, udah. Iya, terima kasih ya Us udah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Lili. Mohon maaf ya Bu Lili, besok kita lanjut lagi untuk coachingnya. Mungkin kita bisa sharing-sharing lagi terkait saya, jenengan dan teman-teman semua gitu deh. Mohon maaf saya harus segera ke ruangan saya nih Bu Lili. Terima kasih kita sudah sharing. Ya Us, sekali lagi terima kasih ya Us atas bantuannya. Sama-sama Bu Lili. Semangat selalu Bu Lili. Ya, kita berarti mulai dari refleksi diri. Iya. Ini saya juga berarti jangan dulu bukan, tapi yang jenengan jadi coachnya ya. Iya, saya sudah bagus dari latihan kemarin ya. Sudah lebih slow
Lebih mengalir. Iya, lebih mengalir. Ini berarti saya sebagai coach dulu ya? Ya. Ini jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa mengalir dan tidak nervous lagi. Ya berarti lebih Merasa lebih baik. dari kemarin. Ya, dari latihan kemarin. Itu saya tampilkan di sini ya, biar Boleh Bu. Nah, tadi Berarti yang lebih mengalir begitu ya? ya, saya merasa lebih mengalir, nervousnya nggak kayak kemarin. Yang berjalan baik dalam selama percakapan, yakni sebagai seorang coach, saya merasa mengalir, tidak nervous, merasa lebih baik dari latihan kemarin. Yang perlu ditingkatkan, kalau menurut saya mungkin apa ya, kalimat pertanyaan terbuka itu yang seperti apa sih ya Ani? Kayaknya itu deh Bu, kalimat berbobot ya? Iya, kita kan nggak tahu ya kalimat ini sudah berbobot atau belum. Kayaknya itu bermula dari mendengarkan aktif, kan kalau kita proses coaching itu pasti coachnya mendengarkan posisi menceritakan masalah. Nah berarti pertanyaannya tuh harus relevan kali ya, maksudnya harus masuk, ya nggak nyeleweng gitu lah. Ya, berarti kalau yang perlu ditingkatkan berarti apa ya? Apa ya Bu? Kalau saya mungkin lebih belajar lagi tentang kalimat pertanyaan yang berbobot itu seperti apa kali ya Jadi itu komen, jadi itu untuk jenengan sendiri ya? Nanti Ani bisa ditambahi di refleksinya Ani. Misalnya kalau saya coach tadi Ani sebagai coach merasa bagaimana kayak gitu. Mengcoaching jenengan gitu. Ya, hampir sama juga nggak apa-apa loh Kita kan sharing ini. Betul. Makanya kita barengin. Ya. Yang perlu ditingkatkan mungkin belajar membuat pertanyaan yang berbobot kali ya. Dan kalau bisa bahasanya nggak kaku ya Bu, biar nggak merasakan di apa, biar kan karena sesama rekan sejawat jadi biar enak aja kayak ngobrol gitu. Iya, itu bisa ditambahkan di tempat Ani. Misalnya kalau saya mungkin membuat pertanyaan yang berbobot, mungkin Ani di apa ya, mungkin kalimatnya yang lebih membuat nyaman atau gimana gitu kali ya Yang lebih santai, yang lebih maksudnya biar nggak kaku ya. Iya. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Saya menyiapkan tempat yang tenang. Saya menyelesaikan pekerjaan dulu. Agar tidak terganggu. Walaupun masih diganggu anak-anak ya. Iya, betul. Paling enggak kita usaha menyiapkan tempat yang tenang dan nyaman. Betul. Kalau untuk pencahayaan dah mendingan ya Bu ya kan siang. Bagus Bu. Sudah bagus.
Terus yang kalimat keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Ya, yang nomor 3 kurang ini Bu, yang saat saat melakukan coaching kan tadi sebelum jam saat ya. Nah, saat Mm-mm. melakukan coaching jadi masih sama kayak kemarin ya, mendengarkan Berarti saat melaksanakan coaching, gimana Bu? masih kayak kemarin. Eh, Kita berusaha oh menyimak iya, begitu. bentar-bentar. Kemarin apa ya Bu? Anu, menggunakan teknik rasa dengan mendengarkan artis. Oh iya ya. Saat melaksanakan coaching, tetap melaksanakan dengan rasa serta mendengar aktif. Terus, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Latihan. Ya, perlu. Betul, Ibu. Memperbaiki teknik dalam proses coaching serta banyak latihan. Terus, yang tentang refleksi, bukan balik. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya dulu jadi yang menjawab. Saya merasa lebih lega Bu Lili karena bisa menceritakan permasalahan saya. Jadi kayak ibaratnya kita sharing, kayak kita tuh sudah mengeluarkan unek-unek gitu. Lebih lega dari sebelumnya. Kayak Iya, orang berarti mendapatkan solusi dari dari permasalahan kita ya. Apa ya? perasaannya lebih lega. Apa yang Anda rasakan? Perasaannya lebih lega. Rasanya lebih lega. Eh, sudah nggak nervous lagi kayak pada waktu latihan. Iya betul. Nah, betul Bu. Sudah ngalir. Sudah mengalir. Dan misalnya ada sedikit kata yang kepleset tuh kita sudah bisa membenarkan. Iya. Proses coaching lebih mengalir lagi. Mungkin kayak gini, Ani mau nge-share? Enggak, ini saya nulis di kertas Bu. Oh, ya. Tapi saya ngeprint kosongan. Jadi dengan nulis di Oh, sini. gitu. Ya. Nanti biar nggak itu pindah-pindah slide. Lebih mengalir. Tadi kan ada ini ya, Bu, tentang apa? Penilaian. Tadi kan ada tentang judgement asosiatif. Itu maksudnya gimana ya? Tadi Kayak apa? kita menjudge, jadi kita sebagai coach itu tidak boleh menjudge coach kita Bu. Jadi misalnya Bu tadi ya, misalnya Bu Lili bilang, aduh saya merasa kesulitan, saya nggak boleh bilang, saya cuma seperti itu aja kesulitan Bu Lili. Oh, gitu. Ya. Itu tidak Kalau yang boleh. tentang asosiatif ya tadi.
Mm. Itu apa ya? Baca di satu. Itu kemarin di apa? Eksplorasi konsep kayaknya. Cuma kan saya bacaannya cepet-cepet dulu, jadi ya gitu aja. Tapi baca sekelas kemarin kayak gitu, nggak boleh menjadi Tentang asosiasi, asumsi. memberi asumsi yang tidak baik. Hmm, iya ya. Berarti ini udah ya tentang refleksi. Terima kasih sudah menjadi rekan coaching bagi saya luar biasa. Ya, boleh. Jadi ternyata memang betul Ibu, kita harus banyak latihan ya untuk bisa Iya, mendengarkan aktif itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pun iya. sepertinya memang diperlukan kali ya Bu. Kalau saya sih di ini Bu, apa namanya, di identifikasi masalah sih. Jadi awal mula kita ngobrol itu kan pasti kan si coach kita mengungkapkan permasalahannya atau Bu. Nah, kita sebagai coaching, kalau menurut saya ya, kita hanya di situ menangkap permasalahan apa yang dialami oleh coaching. Kayak gitu. Jadi mengidentifikasi masalahnya. Kan kadang Betul. pertanyaan di post kan bermula dari situ. Nah, kalau Iya, kita salah salah memberikan pemaknaan apa pertanyaan. ya, Mm-mm. mengidentifikasi kan jadi ke belakangnya nanti baru salah. Iya, betul Ibu. Dapat, iya. Kan tadi ada apa ya, tujuan, identifikasi gitu kan. Ya, ada rencana aksi dan serta tanggung jawab ya alur tirtanya. Jadi Itu. insya Allah lah mudah-mudahan semuanya ya latihan Bu. Ya, banyak-banyak latihan. Tidaknya kita Saya murid dulu kali ya. ya besok itu aksi nyatanya gimana itu Bu? Kayaknya kalau aksi nyatanya itu supervisi akademik dan sih. Kayak kita mensupervisi teman kita yang lagi ngajar. Oh gitu. Kalau yang GK itu kayak gini, ada coach, coach sama supervisor. Jadi kan Yang demonstrasi. tiga orang kan yang dua saling coaching, yang satunya mensupervisi. Itu yang GK. Sepemahaman saya baca di tadi. Tapi nanti kita tanyakan lagi ya sama di Fitri. Sama tadi kan di WA kan juga belum gamblang. Iya sih, tadi apa ya, Bu Eni kan sudah tanya itu tentang demonstrasi kontekstual. Jadi misalnya saya kan 5 kelompok kan sama sama jenengan. Terus dapat kebagian temen kan 2 Bu, yang 3 kan udah kayak Bu Oh, Eni, Mbak Bu Devi sama Bu Wida kan satu kelompok. Terus tinggal 2 sama saya Pak Nafi. Tadi Bu Eni juga sudah matur Pak anu Bu, ini kalau 2 berarti nanti bantuin gitu. Jadi yang ada satu teman dari kelompok seberang untuk bantuin kita. oh, Gantian. Skenarionya kemarin mau dibuat gantian ya. Pokoknya saya merasakan tiga-tiganya gitu. oh gitu. Berarti satu skenario bisa dipakai satu kelompok. Bisa. Aku kan Tapi ngotot ide-ide. dua permasalahan ya Bu. Soalnya kan coaching sama coach kan 2 orang nih. Yang supervisi kan cuma 1 orang. Berarti kan sama seperti ini, 2 permasalahan. Nanti kan Iya. disupervisi sama 1 orang. Nah, tapi nanti alurnya gantian. Jadi yang tadinya sudah jadi supervisi, turun jadi coach atau jadi coach kayak gitu. Oh berarti Jadi tiga orang. semuanya Oh, gantian merasakan jadi supervisi, merasakan jadi coach, kayaknya merasakan jadi coach kayak gitu, Bu. lah yang misalnya tuh kan tadi dengan sama Pak Nafi nih kedua. Mhm. Satu nanti misalnya siapa Bida misalnya ya. Nah, kita buat skenarionya kayaknya kemarin gantian, Bu. Misalnya nanti saya bagian supervisi, berarti Pak Nafi dibantu salah satu rekan kita untuk jadi coach-nya atau coach-nya kayak gitu. Nanti Oh iya. tetap Pak Nafi tetap merasakan tiga-tiganya, tetap merasakan supervisi, merasakan coach atau merasakan coach-nya. Nah yang satunya itu nanti dari kelompok sebelah. Dari kelompok yang bertiga tadi. Satu Jadi orang. semuanya ikut ikut andil bantu. Oh tiga-tiganya ya. Iya, iya Oh. Bu. Jadi kelompokan kemarin udah
kayaknya tadi sepenangkapan saya Bu Eni tanya sama Putri kayaknya kayak gitu. Oh, itu tapi berarti besok itu live offline terus direkam Direkam. Iya, direkam offline ya. offline. Tapi nanti berlima kumpul, Unggah di YouTube kayaknya, Bu. berlima kumpul gitu Bu enaknya. Cuma 3 aja. Berlima kumpul, cuman yang pas waktu apa ambil take video itu cuma 3 orang. Ya, Yang tapi 2 nganggur dulu. oh berarti kan berlima tapi dua rekaman ya. 2 rekaman. Jadi berapa ya, Bu? Banyak rekaman kali, Bu. Banyak. Ya betul. 3 Dan dua, 6. supervisi ya 6. Supervisi, coach sama coach. Berarti 6 rekaman. Kayaknya itu sepenangkapan saya ya, Bu. Saya tetap ditanyakan lagi deh ke Putri deh. Kan tadi yang tanya baru 1 orang. Nanti coba dikelompokin jenengan, mungkin persepsinya lain kali ya. Coba ditanyakan lagi. Kayaknya kita belum ada yang tanya. Soalnya kan kalau salah kan takutnya juga, wah kok salah ya, gitu. Betul. Kok nggak sesuai permintaan? Iya, iya betul Bu. Ini aja latihan jadi coach juga perlu latihan banyak ya Bu. Kayak gitu. Saya juga, aduh, udah semalaman sudah mikir besok yang mau saya tanyakan sama Usani apa ya. Oh mau rancangannya gimana kayak gitu. Udah kayak udah masih teringat. Oh kalimatnya ini masih ingat saya. Di luar kepala jangan-jangan. Enggak. Kalau di luar kepala enggak sih. Cuman nyari intinya aja. Oh, Usani kemarin masalahnya tentang ini. Oh, yang perlu saya tanya-tanyakan ternyata tentang ini. Ternyata alhamdulillah masih nyantol. Walaupun tadi sempat bolak-balik ini Usani kok ini belum ya. Iya, katanya gitu. Jauh banget. Akhirnya saya candol-candol agak ke atas tuh ini Usani ini harusnya jawabannya ini loh. Tadi saya juga gitu Bu nyari. Nggak apa-apa Us. Insya Allah bagus. Jadi lebih benar kan, bisa nyambung ke ketika Iya. ada yang agak ya. Masih nyambung. Ya. Mungkin saya pindah tempat dulu kali ya Us, karena ini udah mau jam 2 mau absen nih. Saya pindah lokasi dulu. Nanti mau ditutup ini. Kita mentungnya sampai jam berapa ya? Masuk mentung lagi. Tadi jam berapa ya Us? Jam 2 kali ya? Atau jam berapa? Jam berapa ya Mbak ya? Us Arfi belum selesai? Belum, masih refleksi kayaknya. Oh. Kita refleksinya cukup itu Us? Cukup ya. Terima kasih kolaborasinya. Keluar kembali ke mentum lagi Mbak. Harus aja. Dek Neta. Kayaknya kemarin kayaknya bingung. Nanti sampai 15 menit ternyata sudah mengalir ya juga ya. Iya betul. Ya. Iya. Betul. Kalau kemarin itu sebenarnya diberi video, terus dikirim ke email saya. Terus tak follow ini. Iya, jadi dari emailnya terus tak follow kan dia.
Itu kita uploadnya itu Tadi Usani, tadi kita sampai jam 14.15 ya? Apa 15.15? kayaknya harusnya udah masuk main room deh. 14.15 itu harusnya udah selesai semuanya. Oh, Us Arfi juga sudah selesai? Kita langsung ke main room ya, Mbak? Iya. Boleh, Us. Ini udah jam. Tadi refleksi berapa? 15 menit. Oh iya.